peradilan pada masa Bani Umayyah. Itu yang pertama, hakim itu memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Pada saat itu madhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan para hakim. Yang kedua, dalam lembaga peradilan pada saat itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna dan tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Dan bentuk-bentuk peradilannya yaitu yang pertama al-qadha, merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua al-hisbah, yang merupakan tugas al-muhtasib dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga ada al-madalim, yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang mazlum atau yang teraniaya akibat sikap yang semena-mena dari pejabat negara atau keluarganya yang dalam penyelesaiannya itu sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan pengadilan al-hisbah. Pengadilan ini biasanya menyelesaikan perkara suap menyuap dan tindakan korupsi. Dan selanjutnya hakim-hakim yang terkenal pada masa ini adalah Al-Qadhi Shuraih. Yang pertama Al-Qadhi Shuraih, yang kedua Al-Qadhi As-Sisabi, yang ketiga ada Al-Qadhi Ijaz, dan yang terakhir ada Salim bin Atas. Contoh kasus yang diselesaikan pada masa ini yaitu pada kasusnya Ibnu Futais. Kasus ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Hakam bin Hisham atau seorang qadhi bernama Muhammad bin Bashir al-Mu'arifi menghukum Ibnu Futais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futais pada saat itu berpangkat wazir atau menteri. Karena tidak menerima putusan tersebut, Ibnu Futais mengajukan perkaranya ini kepada khalifah dengan 11 alasan dia telah dianiaya. Kemudian Al-Hakam mengirim surat kepada Muhammad al-Bashir dengan menerangkan keberatan Ibnu Futais tersebut. Maka surat khalifah itu dibalas oleh Muhammad bin Bashir dengan mengatakan Ibnu Futais ini tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi dalam kasusnya, karena jika dia tahu siapa yang menjadi saksi dalam kasusnya, maka dia akan mencari saksi tersebut dan tidak segan-segan untuk menyakitinya. Oleh karena itu, salah satu contoh kasus tadi terlihat bahwa seorang hakim memiliki hak yang penuh untuk berijtihad dan mempunyai wewenang penuh pula dalam penerapan hukumnya. Bab selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, fase ini dikenal dengan zaman keemasan. Khilafah Abbasiyah sendiri merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Para pakar sejarah kebudayaan Islam membagi Daulah Abbasiyah sendiri menjadi 4 periode, yaitu masa Abbasiyah pertama berawal dari semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Selanjutnya masa Abbasiyah kedua tahun 232 sampai 334 Hijriah, yaitu dimulai pada masa Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihil di Baghdad. Selanjutnya masa Abbasiyah 3 yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah, ditandai dengan berdirinya Daulah Buwaihi sampai masuknya kaum Seljuk ke Baghdad. Yang selanjutnya masa Abbasiyah 4 yaitu pada tahun 447 sampai 656 Hijriah, ditandai dengan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar di bawah pimpinan Hulagu. Dan pemerintahan Abbasiyah ini berlangsung selama 524 tahun, yaitu sejak
tahun 132 hingga 656 Hijriah. Masa Daulah Bani Abbasiyah sendiri berpusat di Baghdad selama 5,5 abad dengan 37 khalifah. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Musta'sim adalah khalifah terakhir. Dan hubungan peradilan dengan pemerintahan pada masa ini, yaitu hal ini dapat dilihat dari pemimpin pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah, yang mengeksekusi lawan-lawan politik, menggagas konsep negara teokrasi, mesin propaganda dialihfungsikan sebagai sarana memperkuat kekhalifahan, mengakomodir suku-suku lain selain Arab. Ia juga membangun Hasimiyah sebagai pusat pemerintahan di daerah Ambar sebelum berakhirnya wafat pada usia 30-an. Kemudian ia digantikan oleh saudaranya sendiri. Jadi pada zaman Bani Abbasiyah itu sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Artinya setiap wilayah pada masa itu sudah memiliki peradilan. Dan kekuasaan peradilan pada masa itu sangat luas, meliputi yang pertama jenis konflik sosial terdiri atas sengketa, wakaf, dan wasiat. Yang kedua lembaga-lembaga sosial masyarakatan yang memerlukan santunan terdiri atas orang gila, anak yatim, orang yang bangkrut, dan ahli sufah. Selanjutnya ada wasiat, wakaf, perkawinan janda yang tidak punya wali. Yang ketiga ada lembaga yuridiksi terdiri atas kepolisian, wilayat al-madzalim, wilayat al-hisbah, kisas, hisbat, dar al-had, dan baitul mal. Selanjutnya masalah dalam penyelenggaraan peradilan pada masa ini. Di zaman Abbasiyah, hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama. Pada zaman itu kejayaan maju, akibatnya terjadi pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang pesat. Maka terjadi pula pertentangan di kalangan fuqaha dan madhab. Tetapi keadaan ini hendak dirubah oleh Ibnu Muqaffa dengan penyampaiannya yang berupa tulisan kepada Khalifah Abu Ja'far Ibnu Mansur yang pada masa pemerintahannya ia membentuk lembaga pemerintahan seperti yang pertama Al-Hajib sebagai protokoler kenegaraan, Wizarah sebagai kementerian, Al-Khatib sebagai sekretaris atau juru tulis, As-Sahibu, Al-Syurtah sebagai kepolisian, Al-Jaishu sebagai ketentaraan, dan Al-Qadi sebagai peradilannya. Bab selanjutnya yaitu tentang peradilan Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan selain Safawiyah dan Mughal. Kerajaan ini ada di Istanbul, Turki. Kerajaan itu berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kayi, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Bagi Utsman untuk menuju tingkat yang lebih tinggi dengan naiknya Utsman menggantikan Sultan Alauddin II, maka berakhirlah pemerintahan Saljuk dan berdirilah kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman yang bergelar Padishah al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Nama kerajaan Utsmani itu sendiri dinisabkan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Eftoghl Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Qiyah, kepala Kanilah di Asia Tenggara. Kerajaan Turki Utsmani sendiri kekuasaannya tidak menganut salah satu madhab. Pada fase berikutnya penguasa Turki Utsmani mengundangkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan pada masanya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasinya diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerja sama dengan Qadha yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando Qadha. Ia disebut juga dengan Subashi. Dan kodifikasi, dan pada masa ini adanya kodifikasi undang-undang perdata yang pertama adopsi hukum barat
Modernisasi hukum masa Turki Utsmani dimulai pada masa pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa kodifikasi, dan modernisasi tersebut dimulai pada tahun 1840 Masehi dan 1850 Masehi dengan mengkodifikasi hukum pidana Islam. Yang kedua, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1869 sampai 1876 terjadi pengkodisian dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kodifikasi ini mempunyai makna yang sangat penting karena beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, menjadi kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syariah. Yang kedua, munculnya majalah ini sebagai perlawanan yang berhasil terhadap kecenderungan dalam mengadopsi hukum Eropa pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Yang ketiga, melambangkan usaha pertama yang dilakukan oleh negara Islam untuk melembagakan syariat, dan majalah ini diperlakukan di pengadilan sekular di seluruh Kesultanan Turki Utsmani. Dan pemberlakuan majalah di Turki sendiri sudah berlangsung hingga tahun 1926 di Albania. Di Lebanon berlaku sampai tahun 1932, di Suriah sampai tahun 1949, di Irak pada tahun 1953, dan di Yordania sendiri berlaku sampai 1977. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.